Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan, dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan, dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 32, ayat 4 yang berkata demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mudah sekali bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, dalam keadaan terjepit, apalagi dalam keadaan tidak berdaya, mempertanyakan kasih Tuhan dan mempertanyakan perlindungan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, memang tampaknya Tuhan jauh, tidak terlihat secara kasat mata, sehingga kita pikir bahwa Ia tidak hadir dan kita merasa berjalan sendiri. Kita meragukan janji penyertaan Tuhan. Namun, ketika semua peristiwa sulit berlalu, dan Tuhan menyingkapkan kehadirannya, barulah kita sadar bahwa sesungguhnya karena Tuhan jugalah kita sanggup melewati badai kehidupan kita. Dalam kitab Yesaya pasal 46, ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan. Setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua memimpin umat Israel untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan. Tentu saja bagi Yosua, menggantikan seorang pemimpin besar dan sangat berpengaruh menjadi sangat tidak mudah. Selain itu, umat Israel juga bukanlah komunitas yang mudah untuk dipimpin. Musa sendiri tidak sanggup secara sepenuhnya memimpin dan mengarahkan perjalanan menuju Kanaan dengan lancar. Musa sendiri pada akhirnya tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan karena ketidaktaatan orang Israel kepada Allah. Dapat kita baca dalam kitab Ulangan pasal 34, ayat 4 yang mengatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Padahal setiap hari dalam perjalanan menuju Kanaan, di tengah gurun, Tuhan selalu memberikan makanan dan minuman melalui keajaiban. Selain itu, Tuhan juga memberikan tiang awan di siang hari untuk menuntun perjalanan umat Israel
dan memberikan tiang api pada malam hari. Dapat kita baca dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 yang mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan demikian, perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian sebetulnya tidak akan tersesat, walaupun akhirnya mereka dalam ketidaktaatannya harus menempuh padang gurun selama 40 tahun, padahal mereka dapat menempuhnya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ketidaktaatan dapat berdampak pada penundaan atau bahkan pembatalan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Jika hidup adalah sebuah perjalanan, maka kita sangat memerlukan persiapan-persiapan. Kalimat Tuhan kepada Yosua adalah bersiaplah sekarang, berjalan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ketahui terlebih dahulu kemana tujuannya. Brian Tracy menuliskan, tidak penting Anda datang dari mana, yang penting Anda mau pergi kemana. Tujuan hidup kita secara umum adalah untuk memuliakan Allah melalui dan di dalam segala detail aspek hidup kita, melalui perkataan, perbuatan, ide-ide, dan buah pikiran kita. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan sebetulnya menjanjikan Kanaan kepada setiap orang Kristen. Tidak pernah Allah menjanjikan sesuatu yang buruk bagi siapapun dan kapanpun. Kitab Yosua pasal 1 ayat 5 mengatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalimat dalam ayat ini mirip dengan Ibrani pasal 13 ayat 5 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penekanan awal berbicara mengenai mencukupkan diri dalam hal uang, memberikan batasan yang jelas pada diri sendiri mengenai rasa cukup, tidak membiarkan hati menjelajah pada keinginan-keinginan yang berlebihan. Dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 memberi peringatan kepada semua orang Kristen yang mengatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan berarti orang Kristen tidak memerlukan uang yang banyak atau tidak boleh kaya. Setiap orang harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, dan setiap orang menerima setimpal dengan segala usahanya. Asal saja jangan sampai orang Kristen membuat uang menjadi segala-galanya, sehingga menjadi berhala yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Janji Tuhan jelas, setiap langkah dan setiap tempat yang akan dijalani akan selalu dalam penyertaan Tuhan dan akan selalu memberi hasil yang terbaik. Dalam segala keadaan, Allah berjanji melindungi dan memelihara hidup orang Kristen, karena Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini diulang 3 kali secara progresif, mulai dari ayat 6, kemudian pada ayat 7. Demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Lalu pada ayat 9 juga mengatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Bagi Yosua memang sangat tidak mudah untuk memimpin umat Israel yang telah dikenalnya dengan baik selama ia menjadi asisten Musa. Jadi dia tahu betul tantangan dan kesulitannya, sehingga faktor keteguhan hati menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar itu. Tidak seorang pun akan berhasil mencapai tujuan hidupnya jika dengan keraguan-raguan. Allah sendiri tidak senang terhadap orang yang ragu-ragu, dan Allah menghendaki, bahkan Allah menegaskannya sebagai sebuah perintah agar kita meneguhkan hati dalam menjalani hidup ini. Hati yang tidak teguh, hati yang tawar, hati yang kecut adalah tanda tidak beriman kepada Allah, tanda tidak percaya kepada Allah. Menguatkan hati tidak didasari oleh sekedar penguatan pada pikiran dan perasaan kita semata. Allah juga menegaskan bahwa perjalanan hidup orang Kristen harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bekal perjalanan hidup adalah firman Tuhan, sebagai makanan utama setiap hari, sehingga jangan sampai lupa merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan harus merenungkannya siang dan malam. Jadi, jelas sekali, janji keberhasilan hidup bagi semua orang Kristen adalah janji Allah sendiri, dengan janji perlindungan dan janji peneguhan dari Allah. Saat kita berjalan bersama Tuhan, maka semua janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulan renungan pada malam hari ini, dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada badai, keraguan, dan tantangan yang tampaknya mustahil untuk dilewati. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan nyata dan janjinya pasti. Tuhan bukan hanya berjalan di depan kita, tetapi Ia menggendong kita dalam kelemahan kita dan menuntun kita ke tujuan yang telah Ia tetapkan. Oleh sebab itu, mari kita menguatkan dan meneguhkan hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan tetap setia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Percayalah, dalam penyertaan Tuhan, setiap perjalanan akan berakhir dalam kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, yang mengajari kami untuk tetap kuat dan teguh dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Tuntunlah setiap langkah kami dan mampukan kami untuk selalu berjalan dalam terang firman-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin, dan bersama dengan Engkau kami pasti menang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat,
tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.